bahkan binatang pun tidak pantas untuk disematkan ke entitas yang disebut Zionis, ya. Karena entitas ini adalah entitas jadi-jadian yang dibuat oleh sebuah kelompok besar yang ada di dunia ini, yang dipergunakan untuk memperkaya kelompok besar itu dengan cara membunuh, membantai, dan segala cara apapun agar kemudian kelompok besar itu tetap berada dalam menara kekuasaannya untuk selalu menindas di atas dunia ini. Dan lumayan menariknya, bangsa Indonesia adalah bangsa yang pernah sebenarnya digenosida oleh kelompok besar itu. Kelompok besar itu adalah masyarakat Barat, ya. Sebenarnya Israel, kalau saya menyebutnya Israel gitu ya, karena ini adalah entitas yang paling dan sangat pantas dan satu-satunya yang pantas untuk masuk neraka, gitu. Dia tidak pantas untuk masuk ke tempat yang lainnya kecuali neraka, ya. Israel itu adalah petugas lapangan dari sebuah entitas yang besar tadi itu, yaitu kelompok manusia Barat yang begitu sadis. Mereka tidak menyembelih masyarakat Palestina dengan tangannya. Mereka tidak mengobok-obok masyarakat Palestina dengan tangannya, tetapi kemudian meminjam entitas jahat tadi, yang sebenarnya kalau kemudian kita lihat dari sisi agama Islam, dari Al-Quran, itu Al-Quran menyebutnya Jud wa Ma'jud, ya. Israel itu adalah Jud wa Ma'jud yang sebenarnya, ya. Nah, bangsa Indonesia ini kita sudah mengalami peristiwa-peristiwa seperti itu, dan kemudian kita melihat, kita membaca dalam sejarah bahwa masyarakat Nusantara adalah masyarakat yang tangguh, masyarakat fighter, masyarakat pejuang. Misalnya di Sulawesi Selatan ini kita kenal Karenggalaisong. Pada saat Sultan Hasanuddin berhenti dalam tanda kutip melakukan perlawanan dengan Belanda, Karenggalaisong tidak berhenti. Dia pergi ke Jawa, dia bantu Trunojoyo, kemudian dia bantu juga Sultan Ageng Tirtayasa. Contoh yang kedua adalah Tuanta Salamaka Yusuf Al-Makassari. Ini orang-orang betul-betul orang yang sempurna. Yusuf Al-Makassari ini, Syekh Yusuf Al-Makassari ini adalah seorang intelektual yang luar biasa. Karyanya banyak sekali, ratusan karya beliau, atau bahkan mungkin ribuan, ya. Hanya saja yang masuk ke Indonesia karya beliau itu cuma sedikit. Tetapi beliau bukan sekedar seorang intelektual, beliau adalah seorang pejuang yang tangguh, yang tidak berhenti berjuang meskipun dia diasingkan di Ceylon, diasingkan di Afrika Selatan. Beliau tidak berhenti berjuang. Apa yang dilakukan oleh beliau dalam proses perjuangan itu? Beliau kemudian melakukan pengkaderan. Siapa yang dikader? Jamaah haji. Karena ada potensi bahwa jamaah haji dulu tidak pakai pesawat, dia tidak juga lewat terusan Suez karena belum dibangun pada waktu itu, tapi dia lewat Cape Town. Di Cape Town itulah kemudian Syekh Yusuf Al-Makassari melakukan pengkaderan jamaah haji. Makanya gelar haji pada waktu itu adalah gelar yang paling ikonik, paling mempunyai gengsi yang besar, karena dia adalah murid dari seorang pejuang besar dari Sulawesi Selatan ini, Syekh Yusuf Al-Makassari. Makanya semua orang hampir mau disebut haji pada waktu itu, tapi tidak bisa begitu saja. Mereka harus dikader dulu oleh Syekh Yusuf sebelum berangkat ke Mekah. Beliau dikader oleh Syekh Yusuf, tapi setelah datang dari Mekah harus singgah dulu di tempatnya Syekh Yusuf untuk diberikan pembekalan dan melakukan perlawanan terhadap Belanda pada waktu itu, KPKP Belanda pada waktu itu. Oleh karenanya, saudara-saudara sekalian yang saya berbahagia, kita sebagai bagian orang yang secara geopolitik dilahirkan di Sulawesi Selatan ini harusnya malu kalau kemudian kita mendengar orang Palestina yang tadi disebutkan oleh orator sebelumnya, bahwa yang